Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama akan bersekutu dalam persekutuan doa masa Pentakosta untuk persekutuan doa yang ke-8 dengan tema Roh Kudus melingkupi. Marilah kita sejenak mengambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 233, Roh Kudus turunlah. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami di sepanjang hari ini. Kami juga bersyukur atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami pada saat ini untuk kami bersekutu dan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin dan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pada saat ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-24. Mari akan saya bacakan. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir
dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Salah satu indikator kedewasaan seseorang adalah kesediaannya untuk memikirkan sesama. Memikirkan sesama di sini bisa kita maknai sebagai tindakan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di dalam praktik keseharian saat ini, banyak orang yang memilih menghindar dari tindakan-tindakan itu. Terdapat berbagai alasan untuk menghindarkan diri dalam mewujudkan kasih kepada sesama. Ada yang menyatakan belum sempat, masih repot, tidak ada untungnya, dan alasan-alasan lainnya. Mewujudkan kasih kepada sesama memang repot. Kita butuh waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan kita pun kerap kita korbankan. Perasaan semakin dikorbankan ketika melihat orang yang dipikirkan, orang yang kita tolong itu tidak tahu berterima kasih. Tidak jarang juga terjadi orang yang kita tolong membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Seperti ada pepatah yang mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Belum lagi saat kita memberikan waktu, tenaga, dan pikiran bagi sesama, terkadang juga sering disalahartikan. Hal-hal itu membuat banyak orang memilih diam atau abai kepada sesama. Dengan pengalaman diabaikan, mendapat balasan buruk meski sudah memberi yang terbaik, dan disalahartikan kerap dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-20 sampai pengalaman diabaikan, mendapat balasan buruk meski sudah memberi yang terbaik, dan disalahartikan kerap dialami oleh Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-24 sudah menceritakan hal itu. Di hadapan para penatua jemaat Efesus, Paulus memperkatakan pengalamannya. Ia sudah melayani Tuhan melalui jemaatnya dengan rendah hati, dan di dalam pelayanan itu pencobaan-pencobaan mulai dialami oleh Rasul Paulus. Orang-orang Yahudi memusuhinya dan ada juga yang berniat membunuhnya. Di dalam pelayanan Rasul Paulus banyak meneteskan air mata akibat peristiwa-peristiwa yang beliau alami itu sangat menyedihkan. Repot, diabaikan, mendapatkan penolakan, dan ancaman merupakan fakta yang sudah dialami oleh Rasul Paulus. Meskipun demikian, beliau tidak berhenti untuk tetap memikirkan sesama-sesamanya. Rasul Paulus ingin hidupnya berguna bagi sesamanya. Kerinduannya adalah semakin banyak orang mengalami Tuhan melalui pelayanannya. Kapanpun dan dimanapun Rasul Paulus ingin tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanannya pada sesama. Termasuk saat dirinya harus berpisah dengan jemaat Efesus untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem. Perjalanannya ke Yerusalem adalah kehendak Roh Kudus. Tertulis pada ayat yang ke-22, di situ dikatakan bahwa Paulus adalah tawanan Roh Kudus. Hal ini mengandung makna bahwa seluruh hidup Paulus diserahkan pada Allah melalui Roh Kudus yang melingkupi seluruh hidupnya. Meskipun Rasul Paulus tahu bahwa perjalanannya melakukan pelayanan ke Yerusalem bukan tanpa resiko, beliau tetap berangkat ke sana. Penjara dan sengsara sudah menunggunya, namun Rasul Paulus tetap menghadapinya. Roh Kudus yang melingkupi seluruh kehidupan Paulus membuatnya berani menghadapi segala sesuatu. Dengan lingkupan kuasa Roh Kudus itulah Paulus tidak menghiraukan dirinya sendiri. Ia percaya
bahwa hidupnya sudah ditetapkan oleh Allah untuk mempersaksikan berita Injil. Karena itulah Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya akan tetap melayani meski dalam pelayanannya yang dijalaninya sangat amatlah berat. Tetap mewujudkan kasih kepada sesama kita, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, merupakan teladan bagi kita. Di tengah-tengah dunia yang butuh pertolongan Allah ini, kita dipanggilnya untuk terlibat memikirkan sesama. Roh Kudus memberikan daya baru, kreativitas, serta keberanian menghadapi segala kemungkinan dalam hidup. Amin. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk dapat melakukan firman-Nya dalam saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 240, bagian A. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah kitab balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binau yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakhiri persekutuan doa pada hari ini dengan doa yang akan saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, berterima kasih ya Bapa atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Mampukan kami ya Bapa untuk selalu mewujudkan kasih kepada sesama sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Kiranya Engkau selalu mendampingi, menyertai, dan memberi kami kekuatan
di dalam setiap kami menghadapi pencobaan. Ya Bapa, berkatilah juga aktivitas kami pada hari ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.